Cara biar bisa bayar hutang pinjaman online cuma pokoknya saja. Jadi ya tanpa bunga dan juga tanpa denda. Nah, ini penting banget buat yang punya cicilan di pinjaman online. Ada beberapa trik yang bisa dipakai buat lepas dari jeratan pinjol ini tanpa harus bayar lebih dari yang seharusnya. Nah, kita bakal bahas satu persatu, jadi simak baik-baik ya. Trik yang pertama adalah dari awal bayar pokoknya saja. Nah, cara yang pertama ini sebenarnya buat yang baru minjem atau masih dalam tahap cicilan awal. Triknya simple, dari awal kamu cuma bayar pokoknya saja dan nggak usah pusingin bunga atau denda. Biasanya di aplikasi pinjaman online bakal kelihatan tuh rincian cicilan, ada hutang pokok, ada bunga, dan juga ada denda. Nah, kamu tinggal bayar yang pokoknya saja. Tapi cara ini ada plus minusnya. Plusnya adalah ya jelas kamu nggak rugi bayar bunga yang gila-gilaan. Minusnya adalah kalau pinjolnya nggak setuju dan tetap ngitung bunga plus denda, hutang kamu bakal tetap bertambah. Jadi ujung-ujungnya masih bisa kena mental kalau tiba-tiba saldo utang kamu makin naik gara-gara bunga yang jalan terus. Jadi kamu mau pakai trik ini, kamu ya harus siap mental buat menghadapi segala konsekuensinya. Nah, selanjutnya yang trik yang kedua adalah galbay dulu baru negosiasi. Kalau kamu udah mentok banget, nggak punya duit buat bayar, ya udah galbay aja dulu. Serius, ini bukan saran yang ngawur ya, tapi ada triknya. Jadi biarin aja dulu utang kamu nambah, biarin denda sama bunga jalan terus. Tapi tenang saja, setelah beberapa bulan, biasanya sih sekitar 6 bulan ke atas, kamu bisa mulai nego buat bayar pokoknya saja. Biasanya pinjol bakal mulai sadar kalau kamu udah nggak bisa bayar dan mereka akan nawarin negosiasi. Nah, disinilah kamu bisa ajukan buat bayar pokoknya saja, tanpa bunga dan juga tanpa denda. Pastikan juga kamu minta surat keterangan lunas biar nggak ada drama di kemudian hari. Tapi kamu juga perlu mengingat kalau kamu pakai trik ini, nama kamu bakal di blacklist di pinjol tersebut. Jadi jangan harap bisa minjem lagi di aplikasi yang sama. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa juga sih yang mau minjem lagi di tempat yang udah bikin stres? Iya kan? Selanjutnya adalah konsekuensi dari cara yang pertama dan juga cara yang kedua. Oke, sekarang kita bahas konsekuensinya biar kamu nggak asal jalanin strategi tanpa tahu resikonya. Kalau kamu pakai cara yang pertama alias cuma bayar pokoknya dari awal, kamu harus siap-siap dikejar debt collector. Bisa saja mereka tetap nagih bunga dan juga denda dan kamu bakal kena teror. Sementara itu kalau kamu pakai cara yang kedua alias galbay dulu baru nego, kamu harus tahan mental dulu selama beberapa bulan. DC bakal nelpon, WA, bahkan mungkin datang ke rumah buat nagih. Jadi pastiin kamu siap mental buat dihadapi gitu. Kalau udah waktunya nego, kamu bisa bilang ke mereka kalau kamu cuma bisa bayar pokoknya saja. Biasanya sih mereka bakal kasih diskon denda, bahkan ada yang sampai 0% gitu. Yang penting kamu punya duit buat bayar pokoknya pas nego. Nah, pertanyaannya kenapa utang pinjol bisa membengkak? Nah, buat kamu yang masih bertanya-tanya kenapa utang pinjol makin lama makin gede, ini jawabannya. Yang pertama itu bunganya itu jalan terus. Jadi kamu bayar cicilan pokoknya saja, tapi bunganya tetap jalan gitu. Jadi saldo utang kamu ya tetap naik. Nah, selanjutnya denda yang menumpuk. Kalau kamu telat bayar, ada denda yang makin lama makin gede. Nah, selanjutnya adalah sistem pinjol nggak menghitung lunas. Kalau kamu cuma bayar sebagian, sistem tetap menganggap kamu punya utang yang belum lunas. Jadi apapun cara yang kamu pilih, harus ngerti dulu konsekuensinya biar nggak makin pusing di kemudian hari. Dan kamu juga perlu mengingat, negosiasi itu kunci utama buat bebas dari pinjol. Jangan takut buat ngomong ke pihak pinjol bahwa kamu cuma bayar pokoknya saja. Biasanya kalau kamu udah telat bayar yang lama, mereka lebih memilih nerima pembayaran pokok daripada nggak dibayar sama sekali. Dan saya juga menekankan kalau utang itu sebenarnya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Intinya itu jangan kabur, jangan diem aja, tapi kita itu mencari solusi terbaik biar kita bisa lepas dari beban ini gitu.